Haleluya. Amin. Kasih salam kanan kirinya. Bilang, you are precious, you are loved. Welcome home. Thank you, tim praise and worship. Dipersilakan untuk duduk di tempat masing-masing. Sebelum kita duduk dan dengar firman Tuhan, aku mau suruh kita berdiri lagi. Cari 5 orang yang kalian gak kenal dan bilang, you look amazing today and welcome home. Ayo berdiri. Rame langsung. Silakan duduk, 5 atau tidak 5 aku nggak tahu, nggak kelihatan juga. Karena semuanya tiba-tiba jadi rusuh ya, jadi ekstrovert semua, semuanya langsung tiba-tiba dari yang sunyi sepi jadi rusuh. Welcome to next game. Who's excited for next game today? Setiap minggu, aku mau kita punya ekspektasi bukan berjumpa dengan manusia, tapi aku mau kita punya ekspektasi mendengar dari Bapa di surga. Hari ini aku akan berbicara tentang satu topik yang gak hype, tapi ini essentials dalam hidup kita. Bergaul karib dengan Allah. Boleh colek kanan kiri, bergaul karib dengan Allah. Kayaknya gue suruh ngomong satu kalimat, bergaul karib dengan Allah. Lu dari mana lu bro? Sumpah lu ngapain aja dari tadi? Ngapain lu? Bergaul karib itu artinya kalian sudah karib dengan sebelah kalian. Kalian pasti duduk dengan orang-orang yang sudah dekat sama kalian. Udah kenal, udah teman lama dari SMP, SMA, SD atau bahkan sering ketemu, sering ngobrol, satu pelayanan, satu divisi atau apapun, satu CG. Bergaul karib dengan Allah. Siapa yang yakin hari-hari ini kalian sedang bergaul karib dengan Allah? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. 3 dari the rest? Gak apa-apa. Itulah kenapa hari ini kita belajar tentang bergaul karib dengan Allah. Karena sampai kapanpun, yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita berjalan dengan Tuhan. Bukan karena kita lebih pintar, bukan kita lebih bisa, bukan kita lebih mampu, tapi kita berjalan dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah. Ada satu statement waktu aku siapkan firman ini, bergaul karib dengan Allah. Kalau kalian dengar di dalam Alkitab, siapa yang bergaul karib dengan Allah? Henok, Abraham, Daud. Kita semua tahu Daniel bergaul karib dengan Allah. Dan satu pertanyaan, Anda bisa mengaku Anda kenal Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowi mengenal Anda? Nggak tentu. Mungkin ada yang punya koneksi, ada yang kenal. Kalau kamu tahu Pak Ahok, kamu kenal nggak? Enggak juga sih, cuma tahu aja, kenalnya dari sosial media. Tapi apakah Pak Ahok kenal sama kamu? Belum tentu. Apakah kamu kenal wakil presidennya, Pak Jokowi, Maruf Amin? Kenal? Tapi apakah dia kenal kamu? Enggak tentu. Apakah kamu tahu LeBron James? Tahu, tapi dia nggak tentu kenal sama kamu. Sama dengan kita bisa mengaku kita
mengenal Allah, tapi apakah Allah benar-benar sungguh-sungguh bilang, kamu berjalan sama aku? Atau kita cuma membenarkan diri sendiri dengan bilang, aku berjalan sama Allah. Tapi apakah Allah benar-benar bilang, Anda berjalan sama saya? Bahwa orang ini adalah orang yang melakukan kehendakku zaman ini. Seperti Daud atau Abraham itu kusebut sebagai sahabat Allah. Karena dia beriman dan berjalan kepadaku. Hari ini, yang esensial dalam hidup kita adalah berjalan dengan Allah. Kalau kamu masih bingung berjalan dengan Allah itu kayak gimana, nanti kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar banyak dari kitab Yohanes hari ini dan juga kitab Yakobus. Anda bisa mengaku, kita bisa mengaku kita itu teman dekatnya Tuhan. Kita bisa mengaku kita itu mendengar suara Tuhan. Tapi apakah Tuhan benar-benar bilang kita adalah inner circle-nya Tuhan yang kita bisa diandalkan dalam segala hal? Percayakah Anda anak-anak muda next gen bahwa hidup kita ini bukan tentang hanya kita datang ke gereja, berbuat baik, masuk surga. Tapi Yesus katakan dalam Yohanes 14, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar. Percayakah Anda bahwa Anda akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar? Karena waktu Yesus cuma 3,5 tahun waktu itu pelayanannya. Anda melakukan hal-hal yang lebih besar. Percayakah Anda? Hanya 2 yang setuju. Percayakah Anda? Kalau hari ini banyak orang Kristen, kita datang ke gereja, tapi apa perbedaan kita dengan dunia? Kalau kita datang ke Tuhan, kita datang ke gereja, tapi tidak ada perubahan dalam hati kita. Kalau kita datang ke gereja, tapi pulangnya malah makin tantrum, malah makin galau. Kalau kita ikut Tuhan, kita malah kok bingung, masa depan tuh berkabut, masa depan tuh gimana ya, aku bingung. But today, you have the good news. Ketika kamu berjumpa dengan Tuhan, aku berdoa hari ini the dreams and vision that will come upon your life. Kamu bisa bermimpi lagi. Karena you are created fearfully and wonderfully made. Bahwa Anda diciptakan punya DNA kerajaan Allah. Tahukah Anda DNA Bapamu? Apakah siapa yang yakin malam ini pasti gelap, besok pasti terang? Setiap hari adakah kalian pernah lihat hari di mana siang itu benar-benar gelap sampai gak kelihatan, harus pakai lampu? Segelap-gelapnya langit, matahari tidak pernah tak bersinar. Itulah Bapamu. DNA yang tak pernah gagal itu ada dalam dirimu. Ini bukan motivational speech, this is the truth. Karena kita seringkali kita bilangnya kita sahabat karibnya Tuhan, tapi yang kita dengarkan adalah gosip belaka. Yang kita dengarkan itu perkataan-perkataan orang-orang yang tidak membangun dalam hidup kita. Kamu gak berguna, kamu gak punya masa depan. Kalau kamu begini terus kamu gak punya masa depan. Tapi apakah siapa yang hari ini masih mendengar suara Tuhan fresh pagi ini? Siapa yang masih mendengar suara Tuhan fresh dari hati Tuhan kemarin malam? Itulah kenapa kita mesti ke gereja. Kita akan belajar. Bergaul karib dengan Allah itu gak semena-mena hanya hidup kita dengan Allah. Tapi kita perlu keluarga rohani. Itulah kenapa kalian ikut CG. Karena ketika kita jatuh, kita didorong sama yang ayo come on. Aku bantu kamu, I got your back. Selain daripada Tuhan, ada orang-orang yang akan mengasihimu walaupun gak sempurna. Kita akan baca kita belum masuk ke Yohanes pasal 10. Bergaul karib dengan Allah. Poin yang pertama, boleh ditampilkan. Bernaung dalam naungan gembala yang baik. Kita buka ayat ini gak sembarangan dari Yohanes pasal 10. Kita buka Yohanes pasal 10. Boleh buka Alkitabnya. Yohanes pasal 10.
ayat 1 sampai 21. Kita akan baca sama-sama. Let's honor the word of God. Kita bangkit berdiri. Baca Yohanes 10, 1 sampai 21. Aku minta sayap kanan, sayap kiri dan juga media jangan lupa baca. Kameramen baca. Kanan kiri itu baca ayat yang ganjil. Yang di tengah baca ayat yang genap. Gak usah terburu-buru, tunggu sampai ayatnya muncul. Karena biasanya belum muncul. Misalkan ayat yang kedua, belum muncul nih masih ayat yang 1. Ada yang udah baca dari HP-nya, enggak, kita baca dari sini ya. Atau dari HP kita tunggu semuanya baca bareng-bareng. Ganjil dan genap. Gembala yang baik, 1, 2, 3. Amen. Silakan duduk. Yohanes 10, gembala yang baik. Bernaung dalam naungan gembala yang baik. Aku gak tahu kenapa masuk 2024, di akhir 2023 sampai masuk 2024, kita yakin Tuhan akan bawa breakthrough dalam hidup kita. Kita punya keyakinan. Tapi pada hakikatnya, pada aslinya, pada kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering percaya dengan hati kita, sering percaya ketika Sabtu dan Minggu, tapi pada hari biasa kita karena kecemasan dunia, karena things of the world, kita
disqualified ourselves again and again and again. Tahukah kenapa? Berbicara tentang bernaung dalam naungan gembala yang baik, apakah domba itu hanya diam saja? Tidak. Domba yang mendengar suaraku, kata firman Tuhan, dia akan ikut kemana suara itu pergi dan bersatu dengan domba-domba yang lain. Kalau hari ini Anda tahu Anda lemah, kalau Anda tahu imanmu lemah, kalau Anda tahu Anda sering ke-discourage, Anda sering jatuh bangun, justru jangan lari daripada komunitas dan gereja. Justru Anda harus masuk dan benar-benar mau dimuridkan. Karena percayalah, hanya Tuhanlah the good master. Bahwa dalam hidup ini Tuhanlah, Dia yang menciptakanmu, Dia yang mengenalmu, Dia yang tahu segala hal tentang dirimu. Jadi yang definisikan kehidupanmu, masa depanmu, pekerjaanmu, visimu, goalmu adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau hari ini kita nggak bernaung dalam naungan gembala yang baik, maukah kita hari ini masuk? Ada 3 ayat yang aku highlight. Ayat yang ke-10. Ini ayat yang sering kita bahas. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gak stop sampai situ. Yesus itu tidak omdo. Yesus itu tidak hanya janji, sekedar janji. Tapi ayat 11 dibuktikan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Aku suka banget ayat ini. It means a lot for me. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba itu. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Hari ini, church, listen to me. Kepada siapakah Anda taruh hidupmu? The voice of the society? Suara orang-orang? Suara teman-temanmu? Atau kamu taruh sama gembala yang baik? Mereka bisa kasih nasihat demi nasihat, gak apa-apa, that's okay. Tapi kalau kejadian, semuanya pura-pura di miss call 20.000 kali pun gak ada yang ngangkat. Di IG story, di chat, tolongin gue dong, gak ada yang mau bantu. Tuhan itu serius sama kamu. Apakah kamu serius sama Tuhan? Aku gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maukah kau percayakan kepada gembala yang baik hari ini? Come on, it's 2024, 2024. Apakah Kristenan kita mau sama lagi? Tiap tahun jatuh bangun. Pemakaian Tuhan dalam hidup kita gak bisa maksimal. Karena kita terlalu baper sama kanan kiri. Kita terlalu pusing kanan kiri ngomong apa. Kamu gak guna, kamu ini A, B, C, dan D. Come on. Anda harus datang ke gembala yang baik. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, gak usah bertarung sama serigala. Baru lihat aja mau datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Banyak suara-suara dalam hidupmu yang harus kamu potong dan harus kamu buang. Karena itu tidak membangun hidupmu. People's opinion. Yang terutama, satu hari nanti, kalian akan sadar, kalian akan tahu bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukanlah suara orang-orang. Yang terpenting adalah suara Tuhan bagi hidupmu. Karena hanya suara Tuhan, hanya Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai engkau, dibuktikan dengan matinya Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa kasihnya gak gagal, bahwa pengorbanannya sempurna. Kalau ada 2 suara, satu orang yang telah mati bagi hidupmu, menebus hidupmu, satu lagi suara-suara yang hanya ada sebentar lalu pergi. Manakah suara yang mau kamu dengar?
Inilah mengapa bergaul karib dengan Allah hanya dilakukan orang-orang Kristen Sabtu dan Minggu. Aku masuk pada satu perenungan kemarin. Ketika kita drive thru fast food, makanan cepat saji, kita itu datang, beli pesan, aku mau Fanta, gak sebut merek ya, tapi tahulah Fanta Float, pesan ice apalah, pesan burger apalah, lalu pergi, sibuk. Apakah kehidupan kekristenan kita itu cuma drive thru sama Tuhan? Kita cuma minta mananya, aku perlu pengurapan, aku perlu, kalau aku mau sharing baru aku minta sama Tuhan. Atau kamu benar-benar menghargai yang Tuhan hargai, itu makan semeja dengan Tuhan. Mazmur 23 itu tidak hanya berbicara aku gembala yang baik, tapi kamu akan duduk semeja dengan aku makan di hadapan para lawanmu. Di hadapan para lawanmu. Kalau Anda gak duduk makan semeja dengan Tuhan, Anda sedang bergelut bukan dengan Tuhan dan kuasa Tuhan. Anda bukan berjalan dengan kuasa Tuhan, Anda berjalan pusing, masalahku banyak banget. That's why kenapa masalah kita kelihatannya banyak, karena kita gak bergelut sama Tuhan. Aku kalau lagi troubled heart ya, aku kunci pintu, aku langsung menyembah di kamar. Karena it's the safest place on the face of the earth. Dimana aku tidak dimengerti sama orang di sekitarku, tapi Tuhan mengerti. Dimana aku disakiti, oh di dalam pelayanan masih. Jangan lihat gereja mengecewakan. Jangan melihat hamba Tuhan, pasti masih bisa punya kekurangan. Kalau aku gak sapa, sorry, bukannya aku gak mau sapa. Sometimes aku kalau udah turun ke sini, aduh udah capek banget. Mata juga udah kunang-kunang. Coach Sandy selalu bilang, kayaknya lu udah minor banget deh. Iya, capek. Ngomong kayak begini tuh capek. Karena karena kita di sini bukan hanya berbicara teori, kita membagikan kehidupan. We need to passionate about God. Dan tadi berbicara tentang apakah kita drive thru atau benar-benar menghargai. Kapan? Pertanyaannya teman-teman, kapan terakhir kali benar-benar Anda makan semeja sama Tuhan? Just you and God. When was the last time? Kapan waktu terakhir Anda makan semeja sama Tuhan? Itu berbicara tentang kapan kamu saat teduh. Kapan terakhir kali Anda makan firman-Nya? Yang Tuhan sajikan itu bukan macam-macam, bukan janji manis. Yang Tuhan sajikan itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Langit dan bumi diciptakan oleh firman-Nya. Engkau diciptakan dengan firman. Segala sesuatu diciptakan dari firman-Nya. Maka ketika kamu makan firman Tuhan, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus, makanya dibilangkan bangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal dalam dirimu karena Anda membiarkan firman itu masuk dan meresap dalam hidupmu. Kapan terakhir Anda makan firman Tuhan dan menemukan isi hatinya, bukan hanya rutinitas? Ayo, tanya dirimu sendiri. Kita bisa lompat di sini sampai keringetan paling basah. Kita bisa worship leading di sini sampai paling keren. Kita bisa preaching di sini. Tapi nggak tentu aku sudah makan semeja dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Berapa banyak panggung ini sandiwara. Kalau depan sini berapi-api. Kalau di sini berapi-api. Bukan judgment. Tapi yang namanya discipleship. Anda perlu sadar. Anda perlu sungguh-sungguh. Kalau kamu mau dipakai Tuhan sungguh-sungguh, kamu harus hidup sungguh-sungguh kejar Tuhan. Karena orang-orang yang dipakai sama Tuhan, aku percaya satu hari nanti, Ecclesia Church, Next Gen, aku percaya kita bukan jadi orang-orang yang jago di gereja doang. Tapi aku akan melihat orang-orang yang akan lead the marketplace dengan hati dan kehidupan yang takut akan Allah. Come on, wake up, anak-anak muda. Negeri ini perlu orang-orang takut akan Tuhan. Marketplace di Indonesia, tahukah kita? Negara-negara sedang kehilangan anak-anak muda. Kalau kalian baca, aku sejak kecil tuh sering diajak Pak Teddy Buliani ke Menara Doa. Kita baca dari kitab Yesaya bahwa nubuatannya adalah ada satu bangsa dari timur, burung buas dari timur, Indonesia akan bangkit satu hari nanti. Will bring the fire of revival. Start with you and me. Hari ini sayembara
itu terbuka. Barang siapa yang mau ikut Tuhan, yang mau bayar harga, akan dipakai Tuhan luar biasa. Sayembara ini sudah tidak Israel, sorry to say. Saat ini posisi kita dan Israel sama aja. Karena darah Yesus sudah memerdekakan kita. Kita ini ahli waris. Jadi aku gak tahu deh mau berpihak mana, I don't know. Yang salah ya salah. Hari ini ada sayembara. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mereka sungguh-sungguh mengejar Tuhan, mendapatkan Tuhan. Come on, bangsa ini perlu orang-orang benar. Bukan hanya orang pintar. Kalau Anda pintar, gak cukup pintar. Kalau Anda mau cari jalan, aku mau dong bisnisku sukses. Orang lain udah bayar harga lebih mahal. Kamu hanya perlu Tuhan. Dan kamu buktikan bahwa hidup dalam pengurapan Allah itu berbeda. Mereka bukan orang-orang paling pintar. Petrus, Yakobus, Yohanes, Daud, Daniel. Mereka bukan orang-orang, Daniel pintar sih di antara sebangsanya. Daud? Siapa yang pernah dengar Daud di sini? Ada yang pernah dengar kisahnya Daud? Oh, hampir semua udah pernah. Turunkan tangan boleh. Apakah Daud dikatakan Alkitab dia itu tinggi besar, gagah, dia itu berperawakan seperti tentara? Daud itu kecil, Daud itu diremehkan. Orang ketemu Daud mungkin kayak, ini Raja Israel. Oh, aku kira Daud itu orangnya tinggi besar, enggak. Daud itu di mata bangsanya dia gak layak jadi raja. Saul terakhir kali, Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Saul itu punya segala equipment di mata manusia, dia itu qualified. Tapi Saul meninggalkan sebuah esensi, yaitu berjalan dengan Tuhan yang tinggalkan dia. Dan roh Tuhan minggat atau pergi dari Saul. Dan Daud yang dipilih Allah menjadi orang berjalan bersama dengan Tuhan pada zamannya. Maukah Anda hari ini menjadi orang-orang yang berjalan dengan Allahmu di zamannya? Percayakah Anda? Percayakah Anda bahwa hidupmu gak biasa-biasa? Untuk apakah Yesus harus mati mengenaskan di Kalvari kalau hanya untuk kita datang ke gereja penuh-penuhin tempat? No. Yohanes 10 ayat 10 katakan, ketika aku datang aku memberikan kau hidup dan life in abundance. Abundance in what? Abundance in joy, abundance in peace. Ada kelimpahan dalam sukacita, ada kelimpahan dalam kreativitas. Maukah Anda sekarang sungguh-sungguh dipakai Tuhan? Udah 2024 nih, jangan buang-buang waktu. Sebelum waktunya TikTok. Jam dunia berdetik. Dan kita terlambat karena kita terlalu bingung mau pilih Tuhan atau pilih dunia. Ketika kita bingung, kita gak akan dapat apa-apa. Pertanyaan, the question of the day, kapan terakhir kali Anda benar-benar makan firman Tuhan? Kapan terakhir kali kamu baca firman Tuhan dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepadamu? Baca buku gak dihitung teman-teman. Dengar khotbah pastor ABC gak dihitung. Kapan terakhir kali kamu sungguh-sungguh sediakan waktu untuk baca firman Tuhan? Aku berani jamin. Bukan aku yang jamin, firman Tuhan yang jamin. Orang-orang yang tidak berjalan dengan firman Tuhan pada akhirnya akan mengalami kegagalan dalam hidup ini. Jamin. Anda bisa buktikan dengan apapun, tapi firman Tuhan katakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bukan orang fasik yang berdiri di jalan-jalan orang fasik. Daud bisa jatuh, tapi akhirnya Daud finishing well. Kalau Anda hari ini pelayanan, kalau Anda hari ini orang yang sudah lama jadi orang Kristen, gak jamin hidup kita bisa lempeng terus. Kalau Anda gak hari ini secara sengaja, waktu masih bisa kamu baca firman Tuhan, kamu gak baca firman Tuhan. Jangan tunggu nanti, waktunya kita udah kepepet baru kita cari Tuhan. Jangan, lebih baik kamu persiapkan dirimu dulu, 3 langkah lebih awal bersama dengan Tuhan. Maka kamu, you can conquer the world, you can lead your generation, you can set your generation free. You need to pay the price. Next again, you need to pay the price. Kapan terakhir kali Anda menghabiskan waktu dengan Tuhan?
Masih di Yohanes 10. Ayat konfirmasinya di ayat 14. Boleh ditampilkan ayat 14, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau Yesus katakan akulah gembala yang baik, berarti selain daripada aku adalah gembala yang jahat. Gak usah dijelasin, anak TK juga tahu. Akulah polisi yang baik. Maka yang ini polisi yang baik. Ulang lagi, turun kelas deh. Aku polisi yang baik. Maka dia adalah polisi yang, kata Yesus, akulah gembala yang baik. Maka gembala-gembala yang lain adalah jahat. Bukan gembala di dunia, bukan. Gembala itu kepada siapakah kamu menyerahkan dirimu kepadanya? Itu fear, anxiety. Kok kamu lebih percaya fear sama perasaanmu sih daripada Tuhan? Kok kamu lebih pilih curiga sih daripada percaya sama Tuhan? Preaching ini sulit. Karena aku pun masih battling sampai sekarang. It's not easy. Tapi disitulah the church, the community, the family stands for. Disitulah kenapa kita bangun komunitas, kita bangun besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, yang kata firman Tuhan. That's why you need community, that's why you need rumah rohani, kamu perlu rumah rohani. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 15, 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang menuntun domba-domba lain, yang menuntun domba hanyalah satu, suara gembalanya. Apakah yang menuntun, yang mendrive? Segala aspek dalam hidupmu harus didrive dari suara gembala agung. Segala aspek, segala keputusan dalam hidupmu harus didrive, harus dimotori, harus diinisiasi oleh suara Allah dalam hidupmu. Kalau bukan, lebih baik tunggu dulu. Apapun itu. Tuhan, tapi ini stoknya bagus. Tuhan, tapi ini kayaknya bagus, kayak bisa lebih naik. Tapi maukah kita benar-benar jadi orang yang bergantung? Aku tahu sih, analisa berapa orang tuh bagus. Tapi kenapa kita gak tanya Tuhan? Dialah Allah yang sama dahulu, sekarang, selamanya. Allah itu Alfa dan Omega, dia tahu yang utama, dia tahu yang akhir. Tuhan itu, He is the wonderful counselor. Dia adalah penasihat ajaib. Nah Tuhan ini, kenapa engkau bilang tahan diri ketika aku ini? Kenapa engkau bilang aku tahan diri waktu aku bisa lakukan ini dan itu? Karena dia penasihat yang ajaib. Dia tidak bekerja seperti pemikiran manusia. Pernahkah Anda lihat seorang anak kecil gambar? Ini belum bisa gambar sih ya. Gampangnya gimana? Ada gunung dua, matahari pasti udah ketebak gambarnya mau kemana kan? Ada sawah, ada rumah, ada jalan. That's the way of this world. Tapi ketika Anda datang ke satu mahakarya, lukisan-lukisan abad ini, itu tidak dibuat dengan gambar gunung dua, matahari di tengah, ada burungnya kayak logo McDonald tuh, burung, zret. Kita semua relate, karena kita pernah dipaksa untuk gambar itu, benar di sekolah? Kita pernah dipaksa, gue bilang kayak ngapain sih gambar ini lagi. Begini gambar burung, banyak. Gambar sawah, gambar rumah, jalan. Ketika Tuhan menggambar hidupmu, mungkin kelihatannya dah, kok gelap hitam semua Tuhan. You need to trust the author. Because He is the wonderful counselor. Karena dia penasihat yang ajaib. Firman Tuhan itu jangan hanya dimengerti pakai logika, tapi belajar percaya. Aku belum lihat Tuhan, tapi aku mau percaya.
Aku belum tahu Tuhan, tapi aku mau belajar percaya. Trust the author. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Percayakan kalau Anda gak biarkan Tuhan menulis dan melukis, that's why gambaranmu gak pernah selesai. Kapan terakhir kali Anda download dan benar-benar dikomplitkan puzzle-puzzlenya? Kapan terakhir kali? PR-nya banyak. Kalau belum, pulang, tutup pintu kamarmu, berdoa cari wajah Tuhan. Kalau 2024 masih gelap, kalau masih kebingungan, cari wajah Tuhan. Kita masuk poin yang kedua dan poin yang terakhir. Mazmur 25:14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Anda mau tahu janji Allah bagi hidupmu? Bergaullah karib. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Pagi sebelum aku buka handphoneku, aku pastikan buka Alkitabku terlebih dahulu. Sebelum aku menutup hariku, aku pastikan aku buka Alkitabku dulu, mencari wajah Tuhan. Gak harus baca Alkitab kalau udah kepepet kerjanya pagi. At least sapa dulu Bapamu yang di surga. At least minta penyertaan Tuhan. Tuhan kalau gak keluar, kalau tidak keluar dengan penyertaan Tuhan, aku gak mau keluar. Punyailah mentalitas Anda bergantung sama Tuhan. Punyailah mentalitas bahwa Tuhan itu terlibat dalam hidupmu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Kita masuk poin yang kedua dan yang terakhir. Berjalan mengikuti suara gembala yang baik. Katakan, berjalan mengikuti suara gembala yang baik ke kanan kirimu. Simple. Kita bisa putar ulang tuh devotional. Suara siapakah yang kita dengar hari-hari ini? Kata si kucing, kata si Gio. Suara siapakah yang kita dengar hari-hari ini sampai 2000 kali pun? Selalu firman Tuhan itu, kita itu sering kebalik teman-teman. Firman Tuhan kita anggap angin lalu, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Oke, udah pernah dengar. Sama. Tapi kalau orang ngomong ya, gitu aja lu gak bisa, dimasukin sampai hati, dirasa-rasain. Gila nih orang, gue gak nyangka gue temenan sama orang kayak gini. Lihat, hidup itu ikut Tuhan gak repot. Sometimes kita gak fokus aja. Hal yang penting kita biarkan keluar begitu saja. Hal yang tak penting kita rasa-rasain. Gila, aku gak nyangka si Aldo kok bisa ngomong gitu ya. Terus matanya tajam banget ngeliat gue tadi. Kok bisa ngomong gitu? Gila, gue gak nyangka. Atau kayak, tumben banget hari ini pelayanan kok ngomongnya pada ketus. Semuanya kita rasa-rasain, yang gak baik kita rasain. Ketika suara Tuhan, suara siapakah yang kita dengarkan? Udah pernah dengar. Tapi coba tanya dalam hatimu deh. Belakangan ini dalam keputusanmu, pengambilan keputusan, suara siapa yang kamu dengar? Did you ask God? Kamu tanya Tuhan gak? In everything. Ini momen kita berpikir dan menyerap dalam hati kita. Karena firman Tuhan itu, ketika kita tuliskan dalam loh hati kita, maka firman Tuhan itu kan menjadi bagian kita. Suara siapakah yang Anda dengar dan Anda magnify di dalam kehidupanmu? Maka itu akan mempengaruhimu dengan sangat dalam kehidupan ini. Kalau Anda membiarkan suara orang tuamu, suara orang tua itu baik, tapi alkitabiah enggak? Suara orang-orang yang mungkin punya pengaruh dalam hidupmu baik, tapi alkitabiah enggak? Harusnya yang utama itu urusannya kita sama Tuhan. Pastikan suara Tuhan yang paling terutama dan utama yang kalian dengar. Kalau enggak, hidup ini keruh banget. Kata si orang pintar ini, si A, si ini B, ini C. Aduh Tuhan, mana yang benar? Kita akan capek.
kita ngelakuin A, B, C, dan D, kita gagal terus. Karena kenapa? Kita gak pernah tanya Tuhan. That's the question. Berjalan mengikuti suara gembala yang baik. Kita buka Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai 9. Yakobus 4, 1 sampai 9 aku akan bacakan untuk kita semua. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu juga berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kitab Yakobus. Kitab Yakobus ini ditulis bukan sama Yakobus murid Yesus. Ini ditulis oleh adik Tuhan Yesus, namanya Yakobus juga. Bukan Yakobus Yohanes, Yakobus Petrus, bukan. Yakobus ada Yesus. Dan dia mengerti isi hati Yesus. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu ingin sesuatu, kamu gak memperolehnya, kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, bertengkar lalu kamu berkelahi. Membunuh ini gak membunuh secara kamu bunuh orang, karena sekarang ada hukum. Tapi membunuh lewat perkataan, lewat tindakan. Kamu iri hati, kamu bertengkar. Karena kenapa? Kamu gak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu udah berdoa tapi gak menerima apa-apa kata firman Tuhan. Sebab kamu minta apa yang kamu kehendaki untuk menghabiskannya dengan hawa nafsumu. Ayat keempat ini jadi highlight kita. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sulit ya. Maksudnya apa nih? Persahabatan dengan dunia kita gak boleh gimana-gimana gitu? Apakah kita gak boleh ke tempat-tempat yang cool? Apakah kita gak boleh nongkrong di tempat-tempat yang bagus? Bukan itu esensi kata firman Tuhan. Persahabatan dengan dunia itu berbicara tentang dosa. Adalah perseteruan dengan Allah. Artinya apa teman-teman? Persahabatan dengan dunia ketika Anda into banget dengan dunia, dengan dosa yang kamu favoritkan, kamu gak lepaskan itu, terjadi perseteruan dengan Allah. Bukan artinya kamu gak bisa didamaikan, kamu masih bisa bertobat. Tapi berkat Allah itu gak bisa menyertai kamu. Karena Allah tidak bisa memberkati yang sifatnya bertentangan dengan dia, yaitu hidup di dalam dosa. Makanya setiap hari kita perlu bertobat, kita perlu minta blessing dari Tuhan. Capek loh. Menghidupi kehidupan setiap pagi, setiap hari datang macet-macetan, melawan kemacetan ibu kota, tapi hasilnya nihil. Apa yang kamu dapat keluar gitu aja, apa yang kamu dapat hilang.
Seakan gak ada masa depan. Karena kenapa gak ada berkat Allah? Sebab Allah memberkati orang yang berkenan di hatinya pada waktu tidur. Berkat Allah itu gak ada hubungannya dengan kerja keras kita. Sekalipun kita perlu kerja keras, sekalipun kita perlu jadi teladan, tapi berkat itu yang namanya grace. Hadiah, kado, anugerah, kasih karunia. Kalau aku suruh pilih hari ini, teman-teman, satu ini aku kasih Nokia jadul. Ada hadiah untuk kita semua. Satu Nokia jadul tahun 2005, satu lagi iPhone 15 Pro Max. Kalian pilih yang mana? Hal seperti itu kita gampang milihnya. Tapi kenapa kita gak setiap hari dalam hidup kita? Kenapa gak setiap hari dalam kehidupan kita memilih yang baik daripada Tuhan? Tuhan itu punya fullness, punya kepenuhan bagi hidupmu. Tapi kenapa kita settle for less? Kayak aku mau yang gini aja gak apa-apa deh Tuhan. It's okay kalau berkatmu cuma segini. Kenapa kamu gak minta Tuhan berkati aku hari ini? Bless me and anoint me today. Supaya aku jadi terang dan garam dunia. Tuhan urapi aku hari ini. Sehingga aku hari ini jadi orang berbeda. Kamu praktekkan. Aku minta nanti setiap CGL. Aku mau mulai gerakan untuk disiplin baca Alkitab. Bulan Februari bentar lagi. Nggak nyampe 31 hari sih Februari. Maksimal 29 tapi 28 biasanya. Ada 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali bener ya, 29 Februari, right? Kita akan baca Amsal seluruh. Tahukah? Pertama kali aku gak mau baca Alkitab, papa mamaku gak pernah suruh aku baca Alkitab. Karena mereka tahu dipaksa pun gak akan mempan. Tapi satu hari, mungkin Pak Teddy udah lupa. Pak Teddy itu cuma challenge gini, baca Amsal aja, nanti hidupmu berubah. Pak Teddy gak ngomong macam-macam, cuma ngomong gitu dong. Aku baca Amsal 31 pasal, sehari 1. Dan hidupku gak pernah sama sampai hari ini. Kalau di challenge, lu percaya gak lu ramalan si dia? Nanti pesawatnya jatuh, percaya sih gue. Ini ramalan si dia, percaya. Tapi kalau challenge yang kayak gini kita gak ada yang percaya. Mau hidupmu berubah, challenge dirimu, baca firman Tuhan every day. Setiap hari satu. Percayalah. Bulan depan kamu masuk ke sini kok aku beda ya? Apa ya sesuatu yang mengubahkan hidupku? It's not me, but the Spirit of God that lives inside of me. Karena kamu berikan kebenaran dalam hidupmu, kamu makan kebenaran. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Ketika kamu mendekat sama Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih kalau hari ini simple, berbicara tentang Engkau gembala yang baik. Kami mau bernaung bersama gembala yang baik. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan.